comeback epic Milan versus Torino. Sebuah kebangkitan yang menghancurkan tabu bertahun-tahun. Dari neraka 2 gol, AC Milan membalikan sejarah di markas yang selama ini jadi kuburan poin. Inilah kemenangan yang mengirim pesan keras ke seluruh Serie A. Milan belum selesai, Milan tidak menyerah, dan Milan kembali ke puncak klasemen. Awalnya tampak seperti malam bencana, tapi solusi datang dari karakter, dari mental juara, dan dari langkah berani Allegri, bahkan ketika ia menonton dari tribun akibat skorsing. Start pertandingan justru berubah mimpi buruk. Baru 9 menit berjalan, penalti diberikan setelah bola menyentuh tangan Fikayo Tomori. Nikola Vlasic mengeksekusi dan Mike Maignan gagal menepis sempurna. Tak lama kemudian Dufan Zapata, algojo tetap Milan, menghukum lagi. Gol ke-8-nya ke gawang Rossoneri dan Torino unggul 2-0 dalam 30 menit. Milan terpukul, lini tengah kehilangan kontrol, serangan tak bertaji, dan Rafael Leao bahkan harus keluar karena masalah otot. Namun titik balik itu datang. Adrien Rabiot tanpa gol sejak bergabung melepaskan roket dari jarak 25 yard yang menembus pojok atas. 2-1, api mulai menyala. Masuk babak kedua, gelombang serangan Milan tak terbendung. Peluang Bartesaghi dan Ricci ditepis, penalti tidak diberikan, dan tekanan makin berat untuk Torino. Lalu masuklah Christian Pulisic. Baru 1 menit di lapangan, ia menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan umpan Saelemaekers dengan kontrol dada dan penyelesaian dingin. Dan drama berubah epik di menit ke-77. Ricci mengirim umpan silang menyengat, Pulisic kembali menguasai dengan dada, lalu menembak rendah akurat. Milan berbalik unggul 3-2. Ledakan emosional pecah di Stadio Olimpico Grande Torino. Hat-trick sempat nyaris terjadi ketika serangan balik 2 lawan 2, namun dianulir offside. Ini baru kemenangan kedua dalam 13 laga di markas Torino. Tapi ini bukan kemenangan biasa, ini kemenangan karakter, kemenangan mental juara, kemenangan yang menegaskan AC Milan kembali di puncak Serie A dan siap bertarung sampai akhir. Forza Milan! Cedera Leao, musim 2025 tamat lebih cepat. Rafael Leao meninggalkan lapangan dengan memegang pangkal pahanya, dan keheningan langsung menyelimuti seluruh fans Rossoneri. Kemenangan dramatis 2-1 atas Torino seharusnya menjadi malam penuh euforia, namun justru berubah menjadi awal dari potensi bencana besar yang bisa mengguncang Milan di penghujung tahun 2025. Segalanya terjadi hanya beberapa detik setelah gol Adrien Rabiot membuat Milan unggul 2-1. Leao berusaha membalas dengan aksi spektakuler dari jarak 25 yard, sebuah tembakan yang ditujukan ke sudut kiri gawang. Bola memang melenceng tipis, tapi sesuatu yang jauh lebih penting terjadi. Saat melepas tembakan itu, Leao langsung merasakan masalah serius pada bagian pangkal paha kanannya. Tanpa selebrasi, tanpa protes, hanya ekspresi frustasi. Berjalan pelan menuju bench sambil memegang area aduktor. Samuel Ricci masuk menggantikannya, dan Ruben Loftus-Cheek terpaksa naik menjadi striker dadakan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, cedera ini berada di area aduktor kanan dan MRI dalam 24-48 jam ke depan akan menentukan tingkat keparahannya. Namun kesimpulan awal sudah mengarah pada satu realita yang menakutkan. Musim 2025 untuk Leao bisa saja sudah berakhir lebih cepat.
Tanpa Leo, kekuatan serangan Milan kehilangan senjata paling mematikan. Kini seluruh mata tertuju pada satu harapan, hasil tes medis yang menentukan nasib Milan dalam beberapa minggu ke depan. Marco Landucci yang menggantikan Allegri yang sedang diskor menegaskan setelah pertandingan kepada Sky, Leo akan menjalani tes besok pagi. Ada masalah pada aduktornya. Kami berharap tidak serius, tapi belum ada kepastian sampai hasil keluar. Akhir tahun yang harusnya penuh mimpi, kini terancam dipenuhi kecemasan. Semua menunggu jawabannya. Demam tinggi tak menghentikan Pulisic, 2 gol, 3 poin, puncak klasemen. Christian Pulisic baru saja menulis bab heroik terbaru dalam kisah AC Milan musim ini. Dari kondisi hampir tak bisa berdiri karena demam tinggi, menjadi penentu kemenangan yang menjaga Milan tetap di puncak Serie A. Laga di Stadio Olimpico Grande Torino dimulai dengan mimpi buruk. Baru 10 menit berjalan, Nikola Vlasic menaklukkan Mike Maignan lewat penalti. 7 menit kemudian, Duvan Zapata mengguncang gawang Milan dengan tembakan rendah yang keras, 0-2. Atmosfer berubah menjadi sunyi dan sejarah buruk Milan di kandang Torino terasa seperti akan berulang. Harapan muncul dari sentuhan kelas dunia Adrien Rabiot. Tendangan dari jarak 25 yard melaju ke pojok atas, membangkitkan semangat yang menyalakan api kebangkitan. Lalu panggung itu diambil alih oleh Christian Pulisic. Baru 1 menit masuk lapangan, ia menyamakan skor. 13 menit sebelum waktu normal berakhir, ia menuntaskan keajaiban dengan gol kemenangan. Dan fakta paling mengejutkan, Pulisic mengaku kepada DAZN bahwa 2 hari sebelumnya dirinya benar-benar mati karena demam 39 derajat. Ia bahkan ragu apakah bisa bermain. Namun pagi sebelum pertandingan kondisinya sedikit membaik, cukup untuk membuat keputusan berani, turun dan membantu tim. Di tengah kritik bahwa Milan musim ini jarang dominan dan masih mencari ritme permainan terbaik, kemenangan ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar, karakter tim juara, dan seorang pemimpin baru di momen krusial. Pulisic menegaskan bahwa ia ingin memberikan lebih banyak gol dan assist, karena itu adalah tugasnya. Malam itu, ia bukan hanya menjalankan tugas, ia menyelamatkan mimpi Scudetto. Dari demam tinggi menjadi penyelamat, dari keraguan menjadi pahlawan, Christian Pulisic, nyawa baru AC Milan, dan Serie A baru saja merasakan dampaknya.